Alpha Girls Guide. Kita langsung saja ya. Pertama-tama, perkenalkan saya Novia Soraya dari tim pusat gitu ya, akan sharing juga tadi mengenai The Alpha Girls Guide by Henry Manapiring. Oke, nah penerbitnya itu dari Gagasan Media. Ini edisi kedua, cetakan ke-25 tahun 2023. Ini kalau rekan-rekan lihat ini bukunya ya, cetakannya seperti ini, dan ini terdiri dari 260 halaman. Lalu penulisnya itu ada Henry Manapiring, yang bisa dikenal juga Om Piring gitu ya, yang mana sebelumnya juga pada sesi book sharing ini bukunya pernah dibawakan oleh Kang Sahid mengenai filosofi teras gitu, dan sekarang saya membawakan karya lainnya yang mana ini pun bukunya menurut saya ini sangat keren gitu ya, sangat bagus karena banyak insight gitu di dalamnya. Oke, kenapa saya mengangkat buku The Alpha Girls Guide ini? Ada 3 alasan kenapa saya sangat suka gitu ya, karena buku ini tuh sangat keren banget. Yang pertama itu kita bahas ya dari masing-masing poinnya. Yang pertama itu perempuan itu tidak selemah yang banyak orang persepsikan gitu. Di tengah maraknya generasi galau gitu ya, buku ini tuh hadir sebagai antitesis bahwa perempuan itu bisa berpikir dengan logis, mengambil keputusan dan tindakan yang diambil di dalamnya. Bahwa perempuan juga berhak mempunyai masa depan dengan apa yang dia inginkan, sama itu sisi yang positif gitu ya, sisi baik dan benarnya. Buku ini juga memberikan sudut pandang kenapa perempuan itu harus berani memutuskan dengan logis dan lebih menggunakan akal sehatnya. Lalu buku ini juga memberikan actionable tips atau cara-cara gitu ya, cara-cara yang bisa dipakai supaya lebih bersinar dan percaya diri dengan keputusan dan tindakan yang diri kita ambil. Poin keduanya itu buku ini tuh sangat relate gitu ya dengan perasaan pembaca, yang mana sesuai targetnya, yang mana targetnya itu mungkin ya menurut saya itu kalangan dari anak-anak muda, perempuan dari SMA, kuliah, bahkan orang-orang juga yang sudah bekerja, karena saya baca buku ini tuh zaman saya kerja di tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi menurut saya buku ini itu bisa dijadikan panduan gitu ya, karena di dalamnya banyak kutipan, ungkapan, sudut pandang, bahkan contoh tindakan para alpha female gitu ya yang dapat kita ambil dari sisi baiknya. Terus Om Piring juga sudah disclaimer kepada pembaca gitu ya, tidak serta-merta langsung menjadi alpha female, akan tetapi setidaknya sebagai pembaca, baik itu untuk diri saya sendiri juga agar termotivasi untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik setiap harinya. Yang ketiga yang sangat insightful itu karena penulis buku ini itu adalah seorang laki-laki gitu ya. Karena biasanya gitu seorang wanita itu mendengar sesuatu juga dari seorang wanita atau perempuan itu biasanya kita berpikir oh kalau itu tuh cuman afirmasi aja atau support system gitu, yang tidak bisa kita pikirin juga kalau kita sebagai wanita juga membutuhkan itu ya. Tapi kalau yang ngasih sudut pandang itu laki-laki, dengan cara berpikir laki-laki, maka kita bukan hanya bisa lebih netral gitu ya, bisa lebih netral untuk lihatnya, kita juga bisa lebih menyeimbangkan sisi perasaan dan logika gitu, karena kita harus akui seorang perempuan itu didominasi oleh perasaan gitu, sedangkan laki-laki itu memang unggulnya di logika atau cara berpikir yang lebih logis gitu. Nah lanjut, nah saya itu sangat apresiasi juga gitu ya kepada Om Piring sebagai penulis gitu, karena sudah menulis buku ini. Dengan hadirnya buku ini tuh memberikan harapan, sudut pandang yang logis dan penyeimbang di tengah kondisi anak muda perempuan ini yang sering galau gitu ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dari semua ide dan sudut pandang penulis, saya akan angkat 3 poin penting aja
karena harapan saya juga supaya teman-teman semua itu bisa penasaran gitu ya, bisa penasaran terus ingin lebih cari tahu gitu. Jadi teman-teman juga bisa baca bukunya gitu ya, lebih detailnya seperti apa, karena memang bukunya itu sebagus itu gitu, lalu se-insightful itu juga, karena membuka pikiran kita terutama untuk perempuan-perempuan muda. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu gitu ya, supaya kita juga satu frekuensi. Jadi apa sih alpha female itu? Nah, alpha female itu pada awalnya lahir pada dunia perilaku fauna gitu, yaitu alpha female, alpha male maksudnya, alpha male atau jantan yang dominan menjadi pemimpin serta pelindung bagi kelompoknya dari serangan predator. Lalu alpha sendiri itu merupakan huruf pertama dari alfabet Yunani yang menandakan anggota kelompok teratas. Nah, selanjutnya apa sih alpha female itu? Alpha female itu menurut saya perempuan yang ambis, bertekad kuat, menginspirasi, cenderung memimpin juga gitu, dan menggerakkan orang-orang sekitar untuk menciptakan perubahan yang berarti. Lanjut, jadi saya akan saya akan angkat gitu ya 3 poin penting yang ngena banget di saya gitu dari buku ini itu seperti apa. Terus kan tadi juga sudah dijelaskan alpha female itu apa ya, jadi mungkin sudah terbayang juga oleh rekan-rekan semua gitu gambaran si alpha female itu seperti apa. Saya juga yakin rekan-rekan juga pernah ketemu atau melihat gitu orang dengan tipikal yang seperti itu, atau jangan-jangan juga teman-teman adalah orangnya. Oke, lanjut. Oke, yang pertama itu alpha female itu terbentuk dari kebiasaan. Jadi alpha female itu tidak ujuk-ujuk hadir gitu ya, namun dia adalah karakter yang terbentuk dari habit atau kebiasaan alpha tersebut dari sejak kecil. Artinya itu karakternya itu diciptakan, bukan hanya sekedar kebetulan, nasib ataupun gen gitu ya, genetik dari orang tuanya. Meskipun memang tidak semua perempuan itu diciptakan untuk menjadi alpha female gitu. Terus saya juga disclaimer juga, buku ini tuh bukan soal benar atau salah, tetapi mengenai sudut pandang yang lebih logis gitu. Nah, teman-teman juga pernah lihat nggak sih perempuan yang berprestasi tapi juga punya attitude yang baik, sehingga dia itu bukan hanya dihormati dan disegani oleh orang-orang sekitarnya. Nah, orang-orang yang tumbuh dengan percaya diri dan mengoptimalkan segala potensinya itu, meskipun pada akhirnya akan ada pro dan kontra ya, terus ada lebih dan kurangnya, karena tidak ada yang sempurna juga gitu ya. Namun sejatinya alpha female itu dimulai dari alpha girl gitu, jadi dari mulai kita SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan saat bekerja juga. Lalu menurut Om Piring itu karakter alpha yang ada pada perempuan itu biasanya dibangun dari dirinya sendiri atau lingkungan sekitar. Misalnya itu orang tua. Jadi ada orang bijak gitu ya yang pernah berkata, "We don't create our future, we decide an action and create our daily habit, and then as an impact gitu, we build our future." Jadi faktanya memang kita membangun kebiasaan kita sedikit demi sedikit, yang mana itu tuh menentukan kita di masa depan. Lalu kebiasaan-kebiasaan itu saat kita masih kuliah atau masih pelajar gitu ya. Contoh saat kita masih pelajar atau mahasiswa, perempuan ini tuh tidak hanya menelantarkan studinya gitu, tetapi juga tidak meninggalkan kegiatan sosialnya. Jadi ya itu yang membentuk kepekaan diri terhadap sekitar atau sesama. Mereka juga mengerti bahwa keberhasilan itu butuh proses, yang mana itu tuh nggak enak, sehingga akan mengembangkan potensi dirinya sendiri, kemudian digunakan untuk membantu orang sekitarnya. Lalu menurut Om Piring juga Alpha Girls itu
aktif di organisasi, karena dengan itu bisa mengasah soft skill-nya gitu yang akan digunakan nantinya dalam bentuk apapun. Lalu Alpha Girl juga akan mengembangkan soft skill-nya dimanapun berada, misalnya di tempat kerja gitu ya. Jadi orang-orang atau Alpha Girl itu dapat diandalkan, sering membuat keputusan penting, menyelesaikan pekerjaan dengan cekatan, dan inisiatif juga. Nah, social pressure-nya itu membuat mereka mau tidak mau mempunyai manajemen waktu yang baik, terus juga attitude yang luar biasa juga. Sebentar. Oke, lanjut. Lalu Alpha Girl di sebuah pertemanan juga mereka akan senantiasa selektif dalam berteman, karena dengan siapapun bergaul, Alpha Girl itu lebih mementingkan sisi kualitasnya dibanding kuantitas, sehingga wajar juga. Jadi di sini tuh ada kayak ada testimoni gitu dari Alpha Sister, Om Piring sebutnya itu. Jadi Alpha Sisternya itu bilang, don't be afraid of losing people, be afraid of losing yourself while trying not to lose someone else gitu. Artinya itu kita tidak perlu takut kehilangan orang atau teman, justru kita harus khawatir saat kita kehilangan jati diri kita, saat kita mencoba mempertahankan orang lain. Lanjut. Oke. Yang kedua itu poinnya, jika kita tidak terlahir cantik, itu adalah nasib. Namun jika kita tidak tampak menarik, maka itu adalah salah kita gitu. Nah, perempuan cantik itu tampil menarik, tetapi gini maksudnya. Perempuan cantik itu perlu tampil menarik, tetapi perempuan menarik itu tidak perlu terlahir cantik. Nah, ini tuh sangat mind blown gitu ya awalnya, dan saya pun sangat setuju dengan kata-kata, maksudnya dengan ide yang disampaikan oleh Om, karena kita terlahir cantik ataupun kita terlahir dari seorang keluarga yang kayak gimana, fisik kita seperti apa, misal bentuk mata, bentuk hidung, alis, lalu bibir itu seperti apa, itu kan tidak bisa kita pilih ya, yang artinya itu sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang mana justru itu yang harus kita syukuri gitu. Dan pada akhirnya standar kecantikan itu dibuat oleh kesepakatan manusia yang sifatnya itu subjektif gitu. Kalau tampil menarik ini, adalah keputusan kita untuk tampil bersih, make up yang sesuai dengan karakter dan usia kita adalah sesuatu yang bisa kita upayakan, dan pada akhirnya terlahir cantik atau enggak itu di luar kendali kita. Tapi tampil menarik adalah hal yang harus kita patut upayakan gitu, sehingga wajar Om Piring juga men-highlight dalam bukunya, seorang Alpha Girl itu tidak hanya memiliki alpha attitude, tapi juga memiliki alpha look gitu. Terus saat orang mengatakan don't judge book by its cover, maka realita dan kenyataannya itu justru people do judge book by its cover, and we are judged by appearance gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, cover itu adalah hal yang penting, bahkan bagi buku aja gitu, bahkan bagi buku gitu. Nah, sama pentingnya juga bagi manusia. Manusia pun sering dinilai dari penampilan kita, dan itu tuh biasanya kita sebut first impression gitu ya. Lalu hal yang saya suka juga di pembahasan buku ini tuh, healthy is a beginning of attractiveness gitu. Sehat itu adalah pangkal dari menarik.
yang mana seringkali luput gitu dari perhatian kita semua. Buku ini juga mereminder kita semua bahwa kesehatan itu awal dari berpenampilan menarik. Banyak gitu perempuan yang ingin terlihat tubuhnya itu cepat kurus dan cantik. Banyak juga yang memilih jalan pintas atau ya jalan pintasnya, tetapi harus kita sadari kita sama-sama bahwa sehat itu jelas butuh optimalisasi dan waktunya tuh nggak sebentar. Padahal perempuan yang sehat dan bugar itu akan muncul gitu semangat karena berawal dari awareness-nya sendiri atau dari kesadaran mereka itu sendiri. Jadi itu tuh akan terlihat lebih menarik gitu ya daripada yang cenderung sakit-sakitan, lusuh. Mereka itu akan kehilangan energi dan tenaganya gitu. Terus poin yang ketiga itu yang sangat bagus gitu ya, mengenai woman empower other woman gitu. Nah, memiliki alpha attitude atau look terkadang membuat diri kita tuh jadi jumawa gitu ya, jadi merasa sombong, merasa berkuasa. Akan tetapi seorang alpha girl atau alpha female sejati itu bukan berarti harus menjadi seseorang yang egois atau cenderung merasa tidak perlu mendengar pendapat orang lain, bahkan sampai merendahkan orang lain gitu ya. Nah, alpha female yang baik itu justru bukan hanya sekedar menjadi leader of the pack, tetapi juga menjadi protektor terhadap lingkungan di sekitarnya. Tidak hanya menggunakan statusnya untuk kepentingan pribadi, tetapi justru semua privilege-nya itu dia bawa untuk kebaikan di lingkungan sekitarnya, memberdayakan dan merangkul orang yang sama-sama maju. Mereka juga orang-orang yang peka terhadap lingkungan serta menawarkan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kalau majunya bareng-bareng, menangnya bareng-bareng, suksesnya pun akan bareng-bareng. Nah, dengan begitu alpha female tidak akan menjatuhkan perempuan lain, justru akan mengajak, merangkul, lalu juga memajukan perempuan lain agar terbebas dari keterbatasan, kemiskinan, dan kebodohan. Lalu cukup pembahasan mengenai buku ini, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Novia atas pemaparannya yang sangat inspiratif ya. Dari disampaikan tadi, kita belajar bahwa menjadi perempuan tangguh itu bukan soal meniru gaya yang keras gitu, tapi tentang bagaimana memiliki kendali atas diri sendiri dalam berpikir, bertindak, dan juga mengambil keputusan. Menarik sekali ya ketika Mbak Novi tadi menekankan bahwa keberanian itu tidak selalu berarti berteriak paling keras gitu, tetapi bisa konsisten berjalan di jalur yang benar meskipun pelan-pelan gitu. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab ya, bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, menyampaikan pandangan atau mungkin berbagi pengalaman tentang topik hari ini. Silakan boleh mungkin langsung on mic atau raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan. Nggak harus ya. Nah ya, yang orangnya. Halo Pak Fatu, apakah ada yang mau disampaikan Kang? Mau nanya nih, Boleh Kang. bagaimana sih caranya supaya terlihat menarik menurut versinya Mbak Novia? Gitu.
Ya kayak gitu aja cukup. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kang Fatul atas pertanyaannya. Kepada Mbak Novia, boleh dipersilakan untuk langsung dijawab. Oke, terima kasih ya Kang Fatul atas pertanyaannya. Bagaimana sih cara terlihat menarik ya kalau versi saya gitu ya, based on buku ini, versi supaya kita terlihat menarik itu yang pertama itu kita harus tahu gitu ya, harus mengenal diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita misalnya tahu diri kita itu seperti apa dan kita tahu potensi diri kita itu seperti apa, nah itu tuh akan apa ya, dan yang paling penting juga dari diri kita supaya kita terlihat menarik itu kita itu harus sehat seperti yang yang disampaikan dalam buku itu, karena dari sehat itu akan menimbulkan atau akan merangsang hormon dopamin. Nah itu tuh kan dopamin ya, akan merangsang dopamin yang mana itu menjadi kita tuh akan terlihat bahagia, terus kita akan terlihat happy gitu. Dengan happy itu akan secara nggak langsung tuh aura kita tuh keluar juga gitu, energi positif yang kita hasilkan dari diri kita sehat itu akan terpancar dengan sendirinya. Contoh, jadi kita bisa menularkan ke sesama, misal contoh ini di rekan kerja gitu. Terus dengan kita happy itu kita bisa berpenampilan kita lebih memilih baju tuh PD. pede gitu, percaya diri. Terus nah kalau percaya diri itu jadi kita misal mau pakai baju apapun yang asalkan juga rapih gitu ya, orang tuh juga seneng gitu lihatnya gitu. Kalau misalnya kita nggak pede kan, misal kitanya nggak pede tuh terlihat juga gitu dari gerak-gerik kita gitu kan. Nah orang pun akan risih gitu melihatnya gitu. Nah itu sih kalau menurut saya ya yang saya pelajari dari buku ini, Kang Fatul. Nah mungkin bisa kecil-kecilan Kang Fatul dimulai dari suka olahraga gitu. Kasih. Oke, siap. Makasih juga Kang Fatul. Mungkin saya menanya dong. Boleh. Boleh. Oke, boleh Pak. Silakan Pak. Oke, saya mau nanya Mbak. Sehingga namanya saya Faisal, mau nanya biar kita agak menarik bahwa performa kita diperlukan performa yang lebih cerah juga ya Pak. Gimana? Halo? Bapak, mohon maaf tadi suaranya agak putus-putus, kurang jelas. Boleh mungkin diulang lagi untuk pertanyaannya, Pak? Emang pengaruh dengan performa kita untuk menarik itu dari pembicaraannya kita diperlukan sebuah performa kita sangat pengaruh nggak? Halo? Gimana Mbak Faisal? Oke, coba saya Pak? Coba saya ulangi gitu ya Pak pertanyaannya supaya juga tidak salah tangkap. Jadi dengan menarik itu apakah akan mempengaruhi performance kita? Contohnya mungkin di pekerjaan gitu ya Pak? Atau seperti apa? Betul. Itu yang saya tangkap. Oke, betul Pak. Itu menurut saya juga itu dari menarik itu, dari tampil percaya diri itu akan mempengaruhi performa kita di pekerjaan. Karena kenapa? Jadi dengan kita berpikir positif gitu ya, dari hasil dari
olahraga tadi itu performa kita secara tidak langsung itu di tempat kerja itu lebih lebih optimal gitu. Waktu yang kita gunakan kalau kita sehat itu lebih optimal dalam bekerja, jadi kita lebih fokus, terus mengambil keputusan pun jadi lebih melihatnya itu jadi lebih logis gitu Pak kalau kita sehat itu, karena jadi tidak terdistraksi oleh hal-hal negatif atau hal-hal lainnya gitu. Nah, soalnya kalau misalnya kita sakit kan performa kita juga jadi menurun ya, maksudnya secara nggak langsung kita tidak optimal gitu dalam bekerja, terus ya misal kayak kita batuk-batuk, terus misal kita sakit, misal kayak flu dan batuk itu juga secara nggak langsung ya performa kita itu akan agak terpengaruh gitu Pak. Itu sih mungkin Pak. Ya, makasih. Oke, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Faisal atas pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan atau berbagi pengalaman terkait hal ini, boleh dipersilakan. Halo Nov, kan terkait buku Alpha Girls ini tuh kan sekarang juga udah banyak ya cewek yang lebih alpha atau dominan daripada laki-laki. Nah, menurut kamu strategi apa yang paling efektif bagi perempuan agar terus bertumbuh secara profesional di tengah tuntutan kerja dan kehidupan pribadi? Oke. Baik, jadi strategi apa gitu ya yang bisa kita kembangkan di tengah tuntutan pekerjaan mungkin ya. Nah, menurut saya ya, mungkin ada plus minusnya ya. Dengan tuntutan pekerjaan itu, salah satunya itu bisa bisa ngebentuk pribadi kita gitu dari social pressure yang ada di kantor misalnya ya. Itu tuh bisa membentuk kebiasaan, contoh jadi manajemen waktu kita tuh jadi bisa lebih bisa lebih optimal gitu dengan adanya pressure, karena tanpa disadari itu kalau kita ada pressure itu jadi lebih lebih optimal gitu, kerja tuh jadi lebih ada motivasinya gitu, meskipun ya itu tidak ada hal baik dan hal buruknya gitu. Nah, itu kalau kita ambil sisi positifnya itu kita bisa salah satu poinnya itu kita bisa manajemen waktu dengan baik gitu menurut aku ya. Satu gitu toh. Terus strategi lainnya itu karena kan tadi juga dari pertanyaannya perempuan itu lebih dominan ya, dengan lebih dominan. Nah, menurut saya dominan dalam artian di sini itu hal yang lebih, kalau positifnya itu lebih lebih bisa secara independen dan mandiri gitu. Contoh di dalam suatu pekerjaan itu jadi kita lebih mandiri mengambil suatu keputusan gitu, jadi lebih bisa bergerak dengan cekatan gitu, lebih inisiatif gitu. Nah, itu bisa strategi-strategi yang bisa kita ambil gitu Mbak Dela. Jadi nggak bergantung kepada atasan gitu ya, mungkin nanti salah betulnya itu kan masih bisa dikoreksi, masih bisa dievaluasi. Yang penting tuh kita udah inisiatif ngambil suatu keputusan yang yang baik gitu. Seperti itu mungkin Mbak Dela, atau ada yang mau ditanyain lagi Mbak Dela? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih juga Mbak Dela. Baik, terima kasih kepada Mbak Dela dan Mbak Novia. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Sabil. Izin bertanya, dari keempat aspek tadi, ada alpha student, alpha care, alpha professional, dan alpha friend. Menurut Mbak Novi nih, bagian mana yang paling perlu didahulukan untuk membangun masa depan? Oke, terima kasih ya pertanyaannya Mbak Sabil. Jadi dari 4 aspek alpha girl, alpha care, dan
profesional dan tren itu bagian mana sih yang perlu didahulukan untuk membangun masa depan. Kalau menurut saya sih itu dari 4 aspek itu tuh bisa dikombin secara bisa dikombin secara langsung gitu, karena yang menentukan masa depan itu kalau saya dari berdasarkan buku ini tuh jadi hal-hal kecil yang biasa kita lakukan gitu saat kita masih kecil, ataupun maksudnya hal-hal kecil yang biasa kita lakukan dari sekarang. Jadi contoh kalau misalnya waktu student yang tadi itu kan, jadi kita tidak hanya mementingkan studinya kita, tapi juga kita tidak meninggalkan kegiatan sosial yang mana itu tuh akan berdampak membangun diri kita untuk lebih peka, lebih aware terhadap sesama gitu. Nah itu tuh juga salah satu karakter yang membentuk diri kita gitu dari hal-hal kecil. Jadi kita suka ikut organisasi seperti itu, jadi kita lebih tahu lebih peka lah terhadap lingkungan sekitar. Nah itu tuh dikombin lagi, jadi kita tuh akan menimbulkan rasa kepedulian gitu terhadap sesama, yang mana itu tuh menimbulkan karakter alpha care-nya itu sendiri gitu. Terus dari bekal kita peka terhadap lingkungan gitu, nah itu kan menurutku merupakan suatu soft skill ya. Nah soft skill yang kita punya gitu, bekal dari zaman kita sekolah atau kuliah, nah itu tuh bisa kita bawa ke lingkungan kerja gitu. Nah dari soft skill itu jadi kita lebih aware terhadap lingkungan kerja, misal jadi lebih bisa ngambil keputusan sendiri, maksudnya inisiatif gitu untuk mengambil suatu keputusan. Terus juga kita kalau misalnya ada rekan kerja yang sedang kesusahan gitu, misal kalau kerjaan kita sudah selesai gitu, nah kita bisa juga bantu apa gitu, meskipun itu lintas divisi ya gitu. Jadi kita bantu support apa gitu, karena kan dalam suatu dalam suatu kerjaan itu, apalagi kita di tim project itu nilai teamwork itu sangat dibutuhkan gitu kan. Itu untuk jadi performanya bukan diri kita sendiri, tapi performa tim, performa region, atau performa area gitu. Nah itu pun bisa digunakan nah terus dalam berteman juga. Jadi kita misalnya berteman juga, misal itu kan tergantung orang ya, maksudnya di dalam pekerjaan itu kalau kita mau berteman itu kan tergantung kita ya, mungkin kita punya batasan gitu di dalam berteman di dalam di suatu pekerjaan gitu. Misalnya kita punya batasan, jadi kita bisa memilah mana yang harus jadi ranah pribadi kita, mana yang bisa kita share, atau yang mana yang bisa kita bagikan ke rekan-rekan teman kerja gitu sih. Jadi menurut aku tidak bisa didahulukan dari 4 aspek itu karena saling combine gitu. Dan itu si habit itu dibangun dari kita waktu kecil gitu. Itu sih Mbak Sadi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dirasa cukup atau ada yang mau sharing gitu? Dari Banjarmasin, Mbak Novia. Oke, boleh Pak Suryadi. Mangga. Ini Mbak, untuk wanita karir itu kan tantangannya lebih berat daripada pria ya. Dalam artian gini, dia harus membagi antara rumah tangga, ya ini yang udah bersuami ya, rumah tangga dengan pekerjaan. Itu balannya seperti apa sih Mbak untuk menyikapinya gitu, wanita? Gitu aja Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin karena Pak Suryadi saya belum berumah tangga ya, jadi saya belum tahu ya, maksudnya tapi yang biasa saya lakukan itu misal kayak saya di rumah itu tugasnya apa, misal kayak saya beres-beres segala macam, terus dengan waktu saya di tempat kerja. Jadi kalau saya membagi waktunya sih, saya lebih kadang tuh saya lebih mengoptimalkan atau mengefisiensikan waktu kerjanya itu sih Pak. Jadi saya sebisa mungkin gitu. Jadi saya saat
pulang kerja itu tidak meninggalkan sisa pekerjaan gitu. Jadi nanti saya bisa lebih fokus di rumah gitu. Jadi saya bisa nyuci baju, bisa nyetrika, terus saya bisa makan malam gitu ya sama keluarga gitu. Nah, kalau misalnya memang kadang ya di project ya kadang ada waktu-waktu kita dibutuhkan gitu, tapi selama maksudnya kita sudah melakukan kewajiban di rumah gitu sudah terpenuhi, bisa waktu sedikitnya itu kita gunakan juga gitu untuk bekerja kembali gitu. Itu sih Pak, mungkin kalau dari saya, jadi lebih mengoptimalkan waktu di tempat kerja gitu supaya tidak ada pekerjaan yang kita bawa ke rumah. Siap, Mbak. Makasih. Terima kasih juga Pak. Mbak, saya dari Bukit Tinggi mau nanya, Mbak. Boleh, Mas Iskandar. Oke, pertanyaannya gini, Mbak. Misalnya kita udah meraih zona alfa gitu dalam diri kita, energi alfa itu udah ada. Jadi saya pernah baca kalau pemimpin tuh harus mempersiapkan juga pemimpin yang baru. Nah, sebagai seorang alfa, gimana cara kita melihat potensi-potensi pada si beta-beta ini yang berpotensi kuat untuk jadi alfa? Atau apa langkah-langkahnya kita mempersiapkan si beta-beta ini jadi alfa? Itu saja sih, Mbak. Oke, tadi ya apa sih langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menjadikan beta-beta ini menjadikan pemimpin alfa gitu ya. Nah, langkah-langkahnya itu kalau yang dibahas di buku ini itu kan tadi ada poin ini. Poin woman empower the other woman. Jadi dengan kita bekerja sama gitu ya. Dengan kita bekerja sama dengan sesama perempuan gitu ya, misal di dalam suatu pekerjaan teamwork, nah nanti kita pun sedikitnya tuh melihat gitu, melihat potensi-potensi yang muncul di dalam diri si beta-beta ini. Contoh mungkin satu, potensinya itu muncul dari misal dia bisa mengambil suatu keputusan, terus bisa mengambil suatu keputusan, lalu juga dia bisa bekerja juga dengan cekatan, terus selalu inisiatif. Nah, itu menurut aku suatu potensi gitu. Nah, kalau langkah-langkah yang kita ambil untuk mempersiapkan beta menjadi seorang alfa itu, langkah-langkahnya ya dari sedikit-sedikit mengenali potensi diri seorang beta itu seperti apa gitu. Terus kalau misalnya dia sudah mengetahui sudah mengenal diri sendiri, terus dia pun sudah tahu potensi diri dia gitu ya, kalau dia sukanya di mana, misal kalau contohnya sukanya ternyata di bidang administrasi, terus maksudnya ada passionnya gitu. Nah, itu kita bisa lihat gitu dari langkah-langkah pertama itu, langkah itu sih yang pertama diambil. Langkah kedua yang bisa diambil itu dari kita bekerja sama gitu ya, bekerja sama membangun teamwork. Nah, itu akan kelihatan juga nanti potensi-potensi itu. Terus yang ketiga itu ya mungkin sedikit coaching atau pelatihan, ataupun ya coaching, pelatihan, sharing seperti itu kan akan terlihat ya dari cara berpikirnya, mindsetnya, terus insight-insight yang diungkapkan gitu dari gagasan-gagasan itu. Mungkin itu sih mungkin ya langkah-langkah, karena sejatinya juga untuk menjadi alpha female itu berawal dari alpha girl, yang mana alpha girl itu tuh kita buat dari habit-habit kecil gitu. Jadi dari maksudnya dari waktu kecil lah gitu, misalnya dari SD, dari SMA, dari SMP, SMA, kuliah. Nah, itu
habit-habit itu tuh akan terbawa gitu ke depannya seperti apa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Saya sama-sama Mas Iskandar. Baik, terima kasih kepada Mas Iskandar atas pertanyaannya dan juga Mbak Novia tadi atas jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan, bila masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin berbagi gitu ya mengenai Alpha Girl ini, sangat menarik ya rekan-rekan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ya berbagi sharing pengalamannya aja atau insight pandangannya gitu terkait Alpha Girls ini. Boleh dipersilakan jika ada rekan-rekan ada yang mau disampaikan. Dan jika sudah tidak ada lagi mungkin dari Pak Adi, bila mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Oke, terima kasih ya. Ini kayaknya perdana nih ya, perempuan. Enggak ya, Novia yang keberapa nih, pemateri perempuan? Sebelumnya Yang pertama itu pernah Mbak Vero, Pak. Oh, baru kedua dong berarti? Iya betul, baru kedua. Oh, oke. Pertama saya berharap sebenarnya akan lebih banyak lagi sebenarnya yang teman-teman yang wanita untuk juga mau mengisi ya kegiatan ini, supaya kita kan karyawannya kebanyakan laki-laki begitu. Jadi harapannya woman empowerment ini juga terjadi di Bima Sakti, karena kalau warnanya cowok semua kan biasanya kurang lengkap lah begitu. Nah, kita berharap juga para alpha girl ini mengambil peran di perusahaan, tidak hanya sebagai karyawan tapi juga sebagai tim manajemen inti begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja saya berharap juga teman-teman yang laki-lakinya lah begitu ya, untuk juga mendudukkan posisi teman-teman yang perempuan ini di posisi-posisi yang setara dan sejajar lah begitu. Artinya memang melihatnya sebagai rekan kerja, dilihatnya dari performan pekerjaan. Jadi tidak ada pesan perempuan yang nggak bisa apa-apa. Itu paradigma yang juga harus kita hilangkan. Terus selanjutnya harus ada juga program-program sebenarnya yang kegiatan-kegiatannya mungkin spesifik untuk para perempuan ini. Saya sudah sempat minta teman-teman HR untuk bikin program namanya Bima Queen. Jadi isinya adalah para perempuan-perempuan yang ada di Bima Sakti untuk aktif berkegiatan, berorganisasi, berkumpul begitu ya. Baik itu yang dari karyawan perempuannya maupun istri-istri dari pekerja-pekerja laki-lakinya begitu. Ya mungkin mirip Dharma Wanita lah begitu. Supaya warna dari perusahaan itu juga jadi lebih bagus lah. Kita butuh sentuhan-sentuhan perempuan di kehidupan kita. Nah, sentuhan perempuan ini kan tidak selalu bicara tentang sentuhan kelembutan gitu ya, tapi juga sebenarnya sentuhan-sentuhan kedisiplinan. Jadi entah bagaimana yang lebih disiplin itu selalu perempuan, entah kenapa begitu. Lebih cerewet, lebih disiplin. Kita laki-laki kadang-kadang kerjaan tuh ya kadang-kadang masalah absensi itu jauh lebih ini, terus kebersihan juga biasanya kan yang cerewet itu yang cewek-ceweknya nih kalau terkait kebersihan. Nah, terus juga tentang bagaimana urgensi pekerjaan itu harus segera dilakukan. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin yang cowok ini kurang ada banyak pendekatannya terlalu persuasif lah begitu kalau menurutku. Sehingga sebenarnya perlu juga kita menghadirkan alpha girl ini sebenarnya di kehidupan manajemen kita agar ya pekerjaan itu terselesaikan dengan baik lah.
Itu aja mungkin dari aku. Baik, terima kasih banyak Pak Adi atas masukan-masukannya. Mungkin sekian book sharing pada hari ini. Terima kasih untuk semua partisipan pada hari ini yang telah hadir. Terima kasih juga yang sudah bertanya aktif diskusinya. Banyak insight yang bisa kita ambil dari book sharing hari ini, terutama tentang bagaimana menjadi pribadi yang kuat gitu ya. Kita bisa belajar dari The Alpha Girls ini, kita bisa kuat tanpa kehilangan empati gitu. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara book sharing hari ini. Mungkin izinkan untuk saya menyampaikan sedikit kesimpulan di sesi book sharing kali ini. Dari buku The Alpha Girls Guide ini, dari pemaparan Mbak Novia tadi, kita bisa belajar bahwa jadi perempuan kuat itu nggak harus keras gitu untuk atau menutup sisi lembut kita gitu. Justru kekuatan sejati ini tuh terletak pada kemampuan kita mengenali diri sendiri, mengendalikan emosi, dan tetap percaya gitu pada nilai-nilai yang kita pegang. Nah, perempuan alpha ini bukan paling dominan, tapi paling seimbang gitu, tahu kapan harus memimpin, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus berhenti sejenak gitu untuk menjaga diri kita sendiri. Gitu. Dan tadi ada kutipan yang menarik juga bahwa alpha female yang baik itu justru bukan hanya sekedar menjadi leader of the pack, tetapi juga menjadi protektor terhadap sekitarnya. Ini pesan yang meaningful banget ya teman-teman, karena mengingatkan kita bahwa kekuatan itu nggak selalu tentang siapa yang paling depan, tapi tentang siapa yang bisa menularkan rasa aman, mendukung dan menumbuhkan orang-orang di sekitarnya gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Novia atas waktu, pemikiran dan inspirasinya hari ini ya Mbak. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang udah aktif berpartisipasi. Mungkin sebelum ditutup nih Mbak, boleh ditunjuk nih buat jadi pemateri di minggu depan Mbak Novia. Oke, pemateri minggu depan ya, karena minggu ini udah dari tim pusat. Lalu saya akan kembalikan ke yang ada di region juga, supaya ada insight-insight baru lagi dari perempuan gitu ya yang ada di Bima Sakti. Aku mau tunjuk Teh Opi dari Jabar 1. Ya boleh, Mbak Novi, nanti dicatat. Mungkin Mbak Opi-nya ada di Zoom meeting kali ini? Ada sih kalau lihat saya kalau lihat daftar hadir. Ya, mungkin untuk minggu depan nanti bakal dihubungi lebih lanjut ya Mbak Opi. Mungkin cukup sekian ya untuk sharing kali ini. Mungkin dari Mbak Novi, apakah ada yang mau disampaikan terakhir? Masih statement? Oke, jika cukup, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya. Semoga sesi kali ini bisa menjadi pengingat kita semua bahwa setiap perempuan memiliki kekuatan unik, dan tugas kita adalah menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri dengan cara yang elegan dan balance gitu. Oke, terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di sesi book sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.